Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Paharudin akan menjelaskan tentang komponen dasar robot beserta sejarah robot. Yang pertama, komponen robot. Controller ini adalah bagian paling utama dalam robot. Seperti otak pada manusia, bagian ini berfungsi untuk menjalankan program, menerima dan mengolah setiap informasi dari input sensor dan juga yang mengirim dan mengendalikan output pada aktuator, indikator, atau juga audio. Program juga didownload pada controller. Pengembangan yang populer saat ini adalah microcontroller. Selanjutnya, aktuator. Bagian ini seperti otot pada manusia, fungsinya adalah untuk menggerakkan robot. Untuk robot yang beroda biasanya menggunakan DC motor sebagai pemutar roda dan membuat robot berpindah tempat. Dan untuk robot yang berjalan menggunakan kaki, motor servo adalah pilihan yang tepat. Motor servo adalah DC motor yang dapat diatur putarannya. Untuk jenis linear, hidraulik, dan pneumatik juga digunakan untuk penggerak robot. Selanjutnya, sensor. Jika manusia memiliki indera, maka robot memiliki sensor. Ada banyak jenis sensor robot. Manusia hanya memiliki 5 indera, robot bisa memiliki sensor dengan jumlah yang tidak terbatas. Karena robot makhluk elektronik dan teknologi yang cepat berkembang. Baterai. Baterai merupakan sumber energi bagi robot. Seperti otak kamu yang membutuhkan nutrisi dan badan kamu yang membutuhkan karbohidrat atau vitamin. Listrik adalah darah bagi robot, dan robot bisa mendapatkan kebutuhan listrik untuk controller, sensor, aktuator, dan semua komponen elektronik dari baterai. Selanjutnya, kabel. Jika sebelumnya baterai seperti darah, maka kabel ini seperti urat jalan mengalirnya darah pada setiap komponen pada robot, dan juga sebagai saraf yang menjadi jalan data input dan output. Frame sebagai tulang yang menyangga antara servo pada robot, juga yang membentuk robot menjadi berbagai macam, dan penunjang penampilan robot. Untuk robot beroda seperti line flower, frame cukup berbentuk kotak atau lingkaran saja, sebagai penyangga DC motor dan tempat meletakkan controller. Chassis, rangka utama pada robot, biasanya menjadi badan bagi si robot. Biasanya sebuah chassis pada robot dipasang berbagai macam frame dengan jumlah lebih banyak. Support adalah komponen pendukung terbentuknya robot, seperti baut dan mur. Selanjutnya, sejarah robot. Kata robot itu sendiri diambil dari kata yang berasal dari kata robota, yang mempunyai arti pekerja, dipopulerkan oleh Isaac Asimov pada tahun 1950 dalam sebuah karya fiksinya. Robot biasanya digunakan untuk tugas berat, bahaya, pekerjaan berulang, dan kotor. Biasanya menunjuk robot industri digunakan dalam garis produksi. Penggunaan lainnya termasuk pembersihan limbah beracun, penjelajahan bawah air dan luar angkasa, pertambangan, cari dan tolong, dan pencarian tambang. Belakangan ini, robot mulai memasuki pasaran konsumen di bidang hiburan, penyedot debu, dan pendeteksi kebocoran gas. Sejarah robot itu pertama kali dikembangkan oleh Computer Aided Manufacturing International. Robot adalah peralatan yang mampu melakukan fungsi yang biasa dilakukan oleh manusia, atau peralatan yang mampu bekerja dengan intelijensi yang mirip dengan manusia. Definisi kedua dikembangkan oleh Robotic Institute of America, perkumpulan pembuat robot yang lebih menitik beratkan terhadap kemampuan yang nyata dimiliki oleh robot terhadap kemiripannya dengan manusia. Robot adalah peralatan manipulator yang mampu diprogram, mempunyai berbagai fungsi, yang dirancang untuk memindahkan barang, komponen-komponen peralatan atau alat-alat khusus, melalui berbagai gerakan terprogram untuk pelaksanaan berbagai pekerjaan. Secara mendasar, robot memiliki banyak hal yang sama dengan otomasi internal.
Mereka memanfaatkan piranti tenaga yang serupa seperti listrik, hidraulik, atau pneumatik, dan mereka dikendalikan melalui urutan-urutan yang telah dikendalikan melalui program yang memungkinkan mesin tersebut pada posisi yang diinginkan. Lingkungan seperti ini didefinisikan sebagai lingkungan dalam perkembangan mesin yang terotomatisasi. Ini akan menjadi bermacam-macam spesifikasi tergantung kebutuhan aktivitas manusia terhadap otomatisasi industri dan robotika. Robotika merupakan bidang dinamis yang perkembangannya sangat maju pesat. Perkembangan ini selain melibatkan komputasi, permesinan, dan elektronika juga menyangkut perkembangan teknologi terapan. Penelitian di bidang terakhir ini biasanya berakar dari industri untuk memecahkan masalah industri dengan teknologi yang ada, misalnya pengendalian robot, pengembangan sistem penglihatan dengan sistem resolusi yang lebih tinggi, perbaikan kemampuan sensor, dan pengembangan protokol komunikasi untuk komunikasi dengan komputer dan peralatan pabrik sehingga robot diasumsikan sebagai gabungan antara perangkat mekanik dan perangkat elektronik yang berfungsi untuk menggantikan pekerjaan manusia yang berisiko tinggi seperti pekerjaan pada temperatur yang tinggi, zat kimia, ruang hampa udara, dan pada kondisi yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Ada juga robot sebagai alat hiburan, dan ada pula robot yang bertugas untuk menggantikan pekerjaan yang menuntut keahlian, kecepatan, dan lain-lain. Ada pula robot yang berfungsi untuk mengerjakan pekerjaan yang rutin seperti robot pada pemintalan benang. Pada bidang pertahanan keamanan, robot digunakan sebagai penjinak bom. Saat ini, robot dikembangkan agar dapat berpikir sendiri dengan logika-logika yang telah ditanamkan pada software dalam robot tersebut. Ketika para pencipta sejarah robot pertama kali mencoba meniru manusia dan hewan, mereka menemukan bahwa hal tersebut sangatlah sulit, membutuhkan tenaga penghitung yang jauh lebih banyak dari yang tersedia pada masa itu. Jadi, penekanan perkembangan diubah ke bidang riset lainnya. Robot sederhana berada digunakan untuk melakukan eksperimen dalam tingkah laku, navigasi, dan perencanaan jalur. Teknis navigasi tersebut telah berkembang menjadi sistem kontrol robot autonomous yang tersedia secara komersial. Contoh paling mutakhir dari sistem kontrol navigasi autonomous yang tersedia sekarang ini termasuk sistem navigasi berdasarkan laser dan visual simultaneous localization and mapping dari Active Media Robotics dan Evolution Robotics. Robot-robot tersebut meniru serangga dan robot dalam bentuk dan fungsi. Tren menuju jenis badan tersebut menawarkan fleksibilitas yang besar dan terbukti dapat beradaptasi dengan berbagai macam lingkungan. Tetapi biaya dari penambahan kerumitan mekanik telah mencegah pengadopsian oleh para konsumer. Dengan lebih dari 4 kaki, robot-robot ini stabil secara statis, yang membuat mereka bekerja lebih mudah. Tujuan dari riset robot berkaki dua adalah mencapai gerakan berjalan menggunakan gerakan pasif dinamik yang meniru gerakan manusia. Itulah tadi dari saya, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.